Oke. Jadi syarat definisi yang pertama, wa syartu kullin ayyura mutarida mun'akisan wa dhahiran la ab'ada gitu ya. Oke, jadi gini, kalau kita mau bikin definisi harus mutarid. Mutarid artinya jami. Mun'akis artinya mani. Ada yang pernah dengar jami mani? Enggak, Ustazah. Jadi gini, artinya jami itu dia harus, jadi waktu kita mau ngasih definisi dari suatu benda, definisi itu harus mencakup segala sesuatu yang di benda itu. Jadi dia jami li afrodil mu'arraf. Dia harus mendefinisikan segala tentang benda itu. Contohnya nih, contoh yang salah dulu ya. Ada orang nanya ma huwa insan. Terus dijawab insan itu hayawan katib. Lah, insan emang ada yang jadi penulis, tapi kan nggak semua insan jadi penulis. Berarti dia itu belum jami, karena dia tidak mencakup semua definisi yang insan. Dia nggak mencakup semua insan gitu. Karena insan kan nggak semuanya katib gitu. Yang benar insan tuh hayawan natik. Kalau natik semua insan natik. Jadi dia udah jami li afrodi mu'arraf. Dia sudah masuk definisi yang disebut itu sudah masuk ke semua yang sedang didefinisikan, yaitu insan. Kalau dibilang insan itu hayawan katib, kan nggak semua insan katib, berarti dia belum jami itu. Itu ceritanya. Jadi harus yang jami dulu. Nah, kemudian yang kedua yang mani. Ya. Apa itu yang mani? Yang melarang hal yang tidak didefinisikan masuk ke definisi. Ya. Contoh yang salah nih gini. Apa itu insan? Insan itu hayawan. Hayawan kan yang bernyawa lah. Kucing juga bernyawa, tikus bernyawa, anjing bernyawa gitu kan, dia belum mani, belum melarang yang sedang tidak didefinisikan masuk definisi. Jadi dia harus ada kata-kata natik. Kalau ada natik ini jadilah maninya. Akhirnya definisi insan itu cuma yang berakal aja. Ketika dianya bernyawa tapi tidak berakal, dia tidak masuk insan. Harus natik gitu artinya jami mani ya. Jadi artinya jami itu yang mencakup segala hal yang sedang didefinisikan. Kalau mani melarang yang tidak didefinisikan masuk definisi gitu. Jadi jangan sampai gitu loh yang lagi nggak didefinisikan masuk gitu. Kalau definisi insan ya harus hayawanati itu yang paling tepat. Karena yang bernyawa dan berakal itu cuma manusia gitu. Kalau kita cuma bilang bernyawa doang, nanti ada yang lain selain manusia masuk definisi dong. Harus ada kata-kata natiknya. Berarti natik itu yang mani. Ya. Mani li goiri mu'araf, kayak dia tuh melarang hal yang tidak didefinisikan masuk ke definisi. Jadi ini perfect banget kan, udah jami, mani lagi gitu. Pahim tuh? Insya Allah, Ustazah. Oke. Terus lanjut, dohir. Kalau bikin definisi juga harus dohir. Jangan yang gue dohir gitu. Contohnya yang gue dohir itu gini. Misalkan ada guru SD ngajar matematika. Babnya tentang bilangan genap dan ganjil. Habis itu orang SD-nya nanya, Bu Guru apa itu bilangan genap? Terus gurunya jawab, bilangan genap itu yang tidak ganjil. Itu nggak boleh, karena itu ghairu dohir. Ya. Itu sama aja yang ghairu dohir dan itu musawi. Musawi itu yang nggak ngasih pemahaman lebih jelas gitu loh. Maksudnya dia bilang, apa itu bilangan genap yang tidak ganjil? Apa itu bilangan ganjil yang tidak genap? Apa itu bergerak yang tidak diam? Apa itu diam yang tidak bergerak? Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi harus yang lebih dohir, terus nggak boleh musawi, nggak boleh yang sepadan gitu. Ya itu sepadan kan. Orang kan tahu genap karena tahu ganjil. Orang tahu ganjil karena tahu genap gitu. Jadi nggak boleh ngasih yang sepadan gitu. Jadi harus yang lebih dohir. Ya, pahim tuh. Lanjut ya. Terus jangan yang tajawuza bila korina ya. Wala musawiyan wala tajawuza bila korinatin bihatu hurriza. Jadi jangan sampai kita mendefinisikan sesuatu dengan kata yang majas. Kalian tahu ya majas itu yang gimana? Yang ada di balagoh itu loh. Ya, Yang sudah. nggak pakai makna hakiki. Jadi nggak boleh kita masukkan ke definisi majas yang tanpa korinah lagi. Korinah itu kayak kata embel-embelnya gitu. Kalau bahasa Arab tuh karena kayak embel-embelnya. Korinah, kata tambahan lah, kata keterangan gitu yang menerangkan kalau dia majas gitu. Contohnya ya gini.
misalkan ada orang mau mendefinisikan balit. Misalkan kalian Ana bilang tentang balit, terus kalian nanya, itu balit itu apa sih gitu kan. Terus Ana bilang, balit itu loh himar. Apa itu himar? Himar yang binatang itu loh, keledai ya, bukan kedelai. Nah, kalian paham nggak di sini? Ana bilang, kalian nanya ya, mahwa balit gitu. Terus Ana bilang, al balit huwal himar. Kalian paham nggak di sini? Himar itu keledai. Terus yang dimaksud dengan balit itu apa? Enggak paham Ustazah. Ya kan, nggak paham kan? Karena di sini pakai majas. Jadi Oh. balit itu orang yang sangat bodoh gitu. Kalau bahasa kita tuh dungu. Nah, himar itu tuh kata majas dari dungu, yang bodoh banget itu loh. Nah, himar itu kan kayak icon atau majasnya lah untuk orang yang jahil banget gitu, yang dungu banget gitu. Bahasanya himar kan, majasnya itu. Nah, di sini nggak boleh kita bilang balit itu himar, tapi boleh kalau pakai korinah. Kan yang nggak boleh yang bilang korinah. Kan kita bilang himar yaktub. Nah, di sini korinahnya. Kata keterangan kalau himar di sini majas, bukan keledai asli. Kan orang jadi bingung kan, ada anak kecil nanya apa itu balit itu yang orang bodoh banget ya, habis itu dijawab itu loh orang bodoh banget itu yang keledai. Nah, keledai gitu kan, keledai yang kaki 4 itu gitu kan, enggak, ternyata keledai di sini tuh keledai yang menulis, berarti kan di sini majas, bukan keledai asli, tapi maknanya majas, yaitu orang yang nggak pakai akalnya gitu kan. Kan manusia kan berakal, keledai enggak, tapi di sini akalnya nggak dipakai, jadi kayak keledai gitu. Nah, yaktub di sini korinahnya, ya kan? Yang bikin kita mikir kalau himar di sini itu majas, bukan makna hakiki. Pahim tuh? Insyaallah fahimna Ustazah. Ya, pokoknya kalau majas tuh boleh sebenarnya dipakai, tapi harus pakai korinah. Kalau tanpa korinah nggak boleh, karena nanti mikirnya ya makna asli kalau nggak ada korinahnya kan. Kan fungsinya korinah di sini korinah mani'ah min iradati makna hakiki. Kata-kata keterangan yang menjelaskan kalau itu tuh nggak mungkin makna hakiki gitu. Contohnya ini waktu Ana bilang asad ya, Ana bilang ke kalian, roa itu asad, aku ngelihat singa. Pasti kalian mikirnya ya singa asli karena nggak ada korinah. Coba Ana bilang singanya di sini itu alam mimbar, yahtub alam mimbar. Nah, baru yahtub alam mimbar di sini korinahnya yang bikin kalian mikir, oh nggak mungkin ini singa binatang buas yang kakinya 4 itu, yang raja hutan, nggak mungkin. Karena yang yahtub alam mimbar itu bukan singa yang itu, tapi itu makna dari rajul syuja, gitu-gitu loh. Jadi harus ada korinahnya. Terus lanjut, wala bima yudrobi mahdudin wala mustarokin minal korinati khola. Nah, syarat selanjutnya, dia nggak boleh yang yudrobi mahdud. Maksudnya apa? Nih ya. Jadi di sini tuh kata yang biasa dipakai buat definisikan ta'rif. Ta'rif ya. Mu'arraf itu yang definisikan, kalau mu'arif yang definisinya kan gitu. Nah, kata lainnya juga had ya, had dan mahdud. Sama artinya definisi juga. Had itu definisinya, mahdud yang sedang didefinisikan. Makanya kita kalau di Mabadi Asyara kan al-had wal maudu'u gitu kan. Al-had di sini ta'rif ya. Jadi mahdud di sini yang mu'arraf yang sedang didefinisikan. Jadi kita nggak boleh mendefinisikan sesuatu ya dengan kita mengulang kata itu, mengulang kata yang alat yang sedang kita definisikan atau hal yang sedang kita definisikan. Contohnya nih, lagi mendefinisikan ilmun. Mahwal ilm syai' maklum. Nah, padahal di sini apa? Maklum, akar katanya sama kayak alima, ain, lim. Kita aja nggak tahu apa itu ilmun. Tapi kita malah bikin definisinya ilmun syai' maklum, sesuatu yang diketahui gitu kan. Apa itu pengetahuan? Apa itu ilmu, sesuatu yang diketahui? Nah, kita aja nggak tahu pengetahuan itu apa kan gitu. Makanya kita nggak boleh ngulangin kata yang sedang definisikan dalam definisi. Wala yudro bimahdud, nggak boleh mendefinisikan dengan yang sedang didefinisikan dengan mu'arofnya atau dengan mahdudnya gitu. Nggak boleh mawal ilmu syai' maklum. Kita aja nggak tahu ilmu itu apa, kita sedang mendefinisikan ilmu, tapi malah kita masukkan ke definisi kata ilmu yaitu maklum. Nggak boleh ya. Paham tuh? Fahimna Ustaz. Nah, terus abis itu wala mustarok. Nah, kalian masih ingat apa itu mustarok yang pas kita bahas nisbatul alfat wal ma'ani itu loh.
Apa itu mustarok? Yang satu kata tapi maknanya banyak. Tamam. Ittahada lafad tak ada dal makna gitu kan. Jadi kayak contohnya kalau di fikih itu kuru kan. Kuru itu ada haid atau tuhur. Berarti salah satu kuru itu 3 kali haid atau 3 kali suci kan gitu. Ini satu lafad tapi maknanya banyak gitu. Atau contoh lainnya ain. Ain itu bisa artinya mata untuk melihat, jasus, fire gitu ya, mata-mata. Atau mata air, atau syams juga ain. Kalau dalam bahasa Arab itu kata yang paling mustarok tuh ain. Ada juga beberapa yang lain. Nah, jadi kita juga nggak boleh mendefinisikan dengan kata yang masih mustarok. Kan mustarok itu maknanya banyak gitu loh. Apalagi di sini yang ini tipe ya, bukan koriyah tapi korinah ya. Emang kalau tadi kan boleh pakai majas tapi pakai korinah. Sekarang juga kalau emang mau pakai lafaz mustarok harus pakai korinah gitu. Contohnya nih, ada orang mau mendefinisikan matahari kan syams tuh. Terus habis itu ada orang yang mau huwa syams, dia kasih definisi ain. Ini kan emang ain itu ada makna salah satunya itu syams kan. Nah di sini nggak boleh kan, ain di sini orang mikirnya bisa artinya mata-mata atau mata untuk melihat atau mata air gitu kan. Nggak bisa langsung ain di sini syams. Nah boleh pakai ain tapi kasih korinah. Contoh korinahnya mudiah. Dari kata dou yang bercahaya gitu. Ain mudiah. Oh ain yang mudiah itu cuma syams. Berarti di sini syams itu boleh definisikan dengan kata mustarok yaitu ain tapi pakai korinah yaitu mudiah. Fahimtum? Nih jadi definisi itu harus perfect. Mantik harus sesuai syarat-syaratnya. Ada lagi nih definisi lain. Wa indahu min jumlatil mardudi antadhulal ahkamu fil hududi wa la yajuzu fil hududi dikru au wa jaizun fi rasmi fadri marawa wa la yajuzu. Ini kalau di dalam bahasa itu enggak ada yang ini sih bait yang terakhir. Oke, jadi yang pertama wa indahu min jumlatil mardud antadhul ahkam fil hudud. Jadi menurut ulama mantik nggak boleh kalau kita mendefinisikan sesuatu dengan hukum. Jadi hukum tuh nggak boleh masuk definisi. Karena hukum tuh kayak nggak ngasih pengetahuan gitu loh, nggak ngasih pengertian gitu. Contohnya nih, misalkan lagi ngomong tentang apa ya, puasa ayamul bid gitu ya, misalkan. Apa itu puasa ayamul bid? Puasa yang sunnah gitu. Itu kan nggak bikin kalian paham ya kan? Harusnya kan puasa ayamul bid dikasih definisinya puasa yang dilakukan di pertengahan bulan Hijriyah, misalnya gitu kan, benar. Atau ada orang nanya apa itu haji, itu loh yang wajib gitu. Haji kan wajib kan kalau di rukun iman bagi yang mampu gitu kan. Atau kalian nih mau ke Mesir, habis itu nggak tahu visa itu apa. Kalian nanya apa itu visa, bisa jawab visa itu yang wajib, kan nggak ngasih pengertian itu apa khotibnya gitu. Jadi sebenarnya ulama mantik itu kayak nggak setuju gitu. Kalau di nahwu kayak nahwadeh gitu ya kan, mahwal fa'il isem marfu. Marfu itu kan hukumnya. Coba kalau kita belum belajar bahasa Arab, belum belajar nahwu, terus waktu dikasih definisi fa'il itu isem marfu kan nggak ngasih kita pemahaman gitu. Fahimtum? Jadi jangan masukin hukum di definisi gitu intinya. Terus nggak boleh dikru'au. Jadi kalau kita lagi mendefinisikan itu nggak boleh kasih au gitu. Kenapa? Karena au itu kayak lisyak gitu loh, kayak ragu-ragu gitu. Tapi apa? Jaiz fi rosem, tapi boleh kalau untuk rosem ya. Contoh yang rosem itu kalau al insan kan tadi apa? Hayawan dohik ya. Hayawan kan rosem itu isinya jinsun wa khosoh kan. Hayawan dohik au qabil lil ilam gitu boleh. Boleh kasih au kalau di rosem. Tapi kalau di had nggak boleh. Fahimtum? Dia ingin ditanyakan. Itu syarat-syaratnya definisi ya. Jadi ulama mantik tuh kayak gitu kalau bikin definisi.